Loki Dewa Pembebasan Elbaf. Masa sih? Welcome back to Ceramah. What's Cerita para up? nakama bareng gua, aku Tora, dan juga Tukang tato Nami. ya, Gue adalah Kostip 2. Selamat datang di acara gue. Oh, Ini iya. acara gue guys. Kostip nggak ada. Dia memanggil gue, berarti ini adalah acara gue. Gue mau Boleh. ngapain aja Saya ikutan bebas. jadi co-host aja. Ya betul. Hari ini kita akan ngebahas keburukan pemerintah Jangan. di One Piece. Enggak. One Piece kan? Di One Piece. kan? One Di One Piece. Piece. Enggak. Kita akan ngebahas apa sih, Bang? Kita akan bahas chapter terbaru, review chapter ya. Oh, review 1171. chapter. Iya. Benar. Iya, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa juga untuk follow, subscribe, dan juga like video ini. Yes. Dan jangan lupa teman-teman yang nonton di handphone, jangan lupa di hype videonya biar kita videonya di atas gitu. Terus naik terus. Karena Gitu ya. kalau nggak nge-like dan nge-share video ini dan subscribe akun ini, jatuhnya dosanya setara ngomong ke orang tua. Kalau Gitu. disuruh Iya. Itu tuh. Nah, itu setara tuh ya. Nah, makanya harus subscribe, harus like gitu. Iya, dan lupa juga untuk follow semua seluruh sosial medianya Obsession di Yes. Instagram, YouTube, dan Yes. juga TikTok. Ya, itu dia, Bey. Jadi kita hari ini akan bahas chapter 1171. Tapi karena 1171. berhubung host utama kita nggak ada, Bey. Betul. Iya. Kemana sih kalau boleh tahu dia? Dia lagi ikut tripnya Arya. Oh iya. Iya. Mau ke ini Ke jalan-jalan ya. Kumamoto ya, apa sih namanya yang di Jepang tuh? Iya, gue tahu. Tripnya Iya. gue kira ini Kostip kemarin sih bilangnya sama gue, "Be, tolong bisa bantuin nggak?" Karena kenapa Kostip? Iya nih, kunci Loki ketinggalan di gua kan. Kuncinya Loki Jadi dia harus ketinggalan. nganterin lagi dulu. Iya, ketinggalan ke bawah. Jadi harus ke Elbaf Kostip. Jadi sebenarnya di ceritanya belum full bebas nih ya, karena satu lagi masih di Kostip. Iya benar. Lucu kali ya, di Elbaf ada orang Cina. Di Elbaf ada Kalau masuk Wano masih oke. Iya mirip kan? Iya. Masih mirip. Tapi Bener. di Elbaf bukannya orang Cina. Iya. Ini adalah penyuplai telur. Canda Kostip. Terus Oke. Apa? Gimana? Ya, itu kita langsung masuk aja teman-teman ya. Kita akan bahas chapter baru. Karena kemarin sempat break dulu ya kalau nggak salah. Betul, ya. sempat dulu. break, benar. Tapi sebenarnya kita udah secara langsung udah tahu dari spoiler gitu Iya, ya. benar. Tapi kita belum bisa bahas dulu kalau Belum versi confirm. aslinya Iya. belum rilis gitu. Iya, betul. Karena kita harus selalu baca versi aslinya. Yes, harus yang legal. Betul. Yang legal adalah wajib. Tapi emang kita nggak apa-apa juga sih kalau misalkan udah mau break berapa lama juga nggak apa-apa kan. Yang penting udah sehat. Sehat. Betul. Karena kalau udah bilang sakit, gue ikutan sakit. Iya, oh gitu ya. One Piece gimana ini akhirnya gitu. Ya, tapi katanya dia tahun ini mau ngebut, Bey. Iya, gue pernah baca. Jadi banyak juga gue lihat seliweran yang chapter yang selama tahun 2025 itu banyak banget momen-momen yang di Elbaf kan. Iya, Katanya betul. tahun 2026 ini dia bakal lebih ngebut lagi katanya, Betul. karena dia udah perhatiin kondisi kesehatan dia juga Iya, kan. benar. Selain itu dia hampir ditawan. Enggak dong. Itu berlebihan, Mas. Enggak, tapi lama, tahu nggak? Kalau dia hampir pernah diceraiin sama istrinya. Kok bisa? Gara-gara One Piece. Oh iya. Beneran, Iya, akhirnya pernah dengar gue. Akhirnya diajak berlibur sama istrinya ke Afrika Selatan. Dan itu Afrika Selatan tuh Sian Oda kan yang ngajak. Dan itu adalah cikal bakal One Piece live action di situ. Syutingnya di Afrika Selatan juga. Oh gitu. Sambil berlibur tetap kotaknya di One Piece. Sambil mikirin inspirasi ternyata ya. Iya, benar. Iya, kita tetap kita akan nampilin juga yang versi asli ya. Karena Yes. kalau nggak asli nanti dipermasalahkan sama IT. Eh, Wow. Wah. Jangan disebut dong, Bapak. Saya kan sudah memperhalus. Dia tiba-tiba masuk tuh ya. Nama. Oh ya, kita akan ngebahas chapter paling baru dari One Piece 1171. Iya. Oke. Ini dia cover story-nya. Judulnya Ragnir. Judulnya keren banget, Ragnir. Dibuka dengan sebuah kata yang besar. Yoi. Kalau ada sebut judulnya kayak gitu ya, berarti kayak ini mostly chapter ini akan bahas tentang Fokusnya, Ragnir. iya gitu, fokusnya gitu kan. fokusnya di Ragnir mungkin ya. Nah ini kalau gambar sampul nih Cover kayaknya story. request dari
Iya. permintaan dari pembaca. Nama pena Uraneko Ko. Urane Koko. Oh ya lucu ya. Urane Koko. Lucu gitu. Oke, ini mulai dari kastil Harald. Oh, Harald berhasil benar. dari kastil ini, lalu menghancurkan sisi dunia. Oh, ini posisinya setelah si Pertarungan. Harald. Iya, Harald Setelah udah pertarungan. keok ya, udah meninggoy ya. Iya. Oh, itu Gaban ya, kok Itu Gaban. mukanya Gaban kayak aneh gitu ya. Itu Gaban di film. Itu di gambar bawahnya kayaknya dikecilin deh. Tuh, persis tahu. Oh iya lagi. Iya, Iya kemarin sempat kayak kita bahas chapter juga 170. Gaban ini selalu kayak di copy doang gitu loh. Iya, gambarnya yang dia menghadap muka depan gitu doang, kayak beda-beda gitu doang. Jadi kayak cuma dikopas-kopas doang, udah nggak mau gambar lagi. Nggak terlalu tertarik sama Gaban dia kayaknya. Iya. Karena Gaban itu kan perunggu kan. Iya benar. Dia bukan perunggu dia. Oh. Dia fish. Fish. Bukan. Beda, Pak. Tadinya tuh aku sempat yakin bahwa itulah yang akan terjadi meski tubuhnya bisa terus memulihkan diri setiap kali dia terluka. Oh, lagi bahas ini ya Harald ya, kondisi. Kematian kondisi iya, Harald. Kondisi yang dia bisa regen-regen. Itu pedang-pedangnya tuh pedang-pedang ini kan setelah pertarungan kan ini. Oh ya, ini ada fun fact juga. Apa tuh? Mas Heral, coba tolong Mas Heral, Kakak Admin coba tolong lihat di WhatsApp. Itu ada gua kirim fun fact terkait panel ini nih. Sama panel Oda rilis di tahun 2025 Januari. Oh iya? Panel yang sama iya. Masa sih? Iya. Jadi Oda kayak Foreshadowing lagi. Gila, tapi bener-bener sama, Be. Oh iya? Bener-bener sama. Nggak, itu emang kepalanya isinya apa ya? Iya. Gila sih itu orang. Kita cinta Oda lah. Karena hal itu yang bikin One Piece. Iya, tapi kayak kurang lebih sekarang tuh gambarnya kurang lebih sama gitu loh, Be. Kayak Iya. entah itu foreshadow apa emang Odanya udah Capek. udah mager gambar gitu. Tapi Jadi ya udah gue pakai lagi. Setahu gue tuh dulu tuh Oda pernah ngomong kalau dia nggak akan pernah gambar sesuatu yang sama, kata dia. Tapi ini terbukti sama berapa kali. Gaban apalagi tuh kelihatan. Dikecilin doang. Nggak, maksudnya konteksnya kalau lagi berantem atau apa kali. Tapi kalau udah konsep ruangan, justru kayaknya malah gue mempertanyakan kata-kata gue tadi yang tadi gue bilang. Kayaknya itu mah gambar ulang itu mah. Iya. Tapi yang ini benar-benar sama, lu harus lihat. Oh iya? Benar-benar sama. Dan di bulan yang sama, tapi tahun 2025. Oh, atau apakah dia jangan-jangan Oda tuh datang dari masa depan? Masa Bang. depan. Dia bilang, kecepatan setahun. Walaupun bulan yang sama kecepatan setahun. Salah gambar. Salah pakai gambar. Salah pakai gambar. Oh iya, ini pas iya. pertama kali Luffy dan kawan-kawan masuk ke kastil ini. Oh iya lagi. Ya kan? Sama Iya. persis tuh lihat posisi. Ya, cuman ornamen-ornamennya aja beda ya. Yang satu kan yang kanan ini kan udah zaman sekarang lah. Iya, udah betul, masa depan ya. Udah ada pohon-pohon tumbuh di situ. Kalau ini kan yang terkiri yang update terbaru lah waktu masih prime-nya. Iya, masih prime-nya masa lalu dulu. Setelah peperangan itu gitu kan. Sama banget gitu kan posisi tangganya, gerbangnya gitu kan. Iya anjir Oda. Itu yang kanan tinggal gaban aja nggak ditutupin. Sama ini paling tengkorak-tengkoraknya digantiin tuh. Iya, udah jadi tengkorak ya, udah kayak di sini masih utuh gitu kan. Ini udah jadi tengkorak-tengkorak. Keren sih, tapi keren sih. Maksudnya kayak dia sebenarnya kayak ngegambar. Dia ingat berarti ya? Iya. Kayak gini kayak, gue pernah gambar ini Januari, gitu aja udah, tinggal tambahin dikit. Tapi pas gitu timelinenya gitu tepat gitu, dia pengen pakai di situ gitu kan. Pemakaiannya tepat, benar. Januari yang sama lagi ya. Iya, posisi pedangnya juga sama semua. Oh, posisi pedangnya enggak dong. Yang kiri lebih masuk bang, lebih nancep. Ya karena itu kan masih belum tulang. Oh iya. Kan? Wah keren. Keren. Karena itu masih tubuh ya. Iya. Wih keren. Itu helm-helmnya juga masih sama segala macam. Widih. Luffy. Itu Luffy. Itu Luffy masih. Itu kan Luffy pertama kali masuk ke kastil itu diantarin sama siapa sih karakter yang gede? Iya lupa. Harusnya yang ada Polem Kam. Iya. Yang nganterin tour. Yang gondrong. Iya. Nah oke, kita balik lagi ke chapter paling baru tadi. Yang 1171. Iya, itu sekilas info. FYI aja. FYI. Oke. Selanjutnya
Di bawahnya siapa sangka. Gede banget sih Jarul. Iya, Tadinya Jarul gue gede banget ya. lihat kok pedangnya nggak ada. Ternyata emang cuma gagangnya doang yang di depan sih itu. Pedang yang nancep di helmnya. Helmnya itu gagang. Tinggal sisanya berarti kalau berantem tinggal ngayunin kepalanya juga bisa. Bisa itu sebenarnya. Kayak ini trio macan dia. Enggak dong. Gitu. Enggak dong. Siapa sangka pusaka Elbaf memiliki kekuatan sehebat itu, Jarul. Sesungguhnya aku sendiri yang juga baru mengetahui. Iya, Jarul baru juga tahu. Baru tahu kan dia. Karena memang infonya katanya sih buah iblisnya ini belum ada yang pernah makan, Be. Nah, gue punya teori sebenarnya. Apa tuh? Nanti deh. Oke. Nanti deh. Ditambah terakhir aja kita baca dulu. Aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada kita jika seandainya Loki tidak ada. Oh iya sih. Iya sih. Iya Benar. sih. Cuma soalnya pada saat itu ininya juga dihalangin sama Ragnir juga kan pas Iya. Loki mau makan. Kalaupun orang lain contoh kayak Shanks mau makan buah iblisnya ya belum tentu juga Shanks bisa ngalahin Ragnirnya. Betul. Pada saat itu kan memang Karena harus emang Loki setara tuh, sih. wah iya benar. Loki itu udah kayak sebuah entitas. Dia kan ini kan. Nih cluenya adalah dia punya tanduk itu di sebenarnya cluenya bang. Siapa sih Loki. Loki-nya? Karena nanti deh kita baca dulu. Oh ya udah. Kita baca oke. dulu. Ya udah itu berhubungan sama teori lu tadi gitu. Iya betul, Oke. betul. Oke. Nah ini Dia Shanks flashback langsung flashback Ah. pas dia ketemu sama Harald pertama kali. Betul. Maka Elbaf akan memiliki masa depan yang cerah. Nah ini terus habis itu dia langsung kayak flashback juga ke si bapaknya gitu kan. Katakan saja lu mau apa gitu kan, anakku yang malang. Ampun. Ampun. Kayak- Ngeselin ya. Iya. Terlalu ngeselin sih sebenarnya. Terlalu ngeselin. Karakter ngeselin. Iya. Nah ini Shanks ini kelihatan dia agak menyesal juga ya. Dia punya si Tatonya itu. Ya. Para rakyat jelata itu bukan manusia. Dia Lupakan lagi saja nyengkram mereka itu kan, manusia. tatonya kan. Iya. Dia kayak kesel banget dia. Berarti ini after pertarungan kan? Iya, Iya. baru banget setelah pertarungan bareng si Loki dan juga. Iya. musuhnya bapaknya itu kan. Mm-mm. Oke, nah ini udah si Shanks itu cukup kesal ya sama Iya. agak menyesal sekali gitu. Kau tidak boleh membenci kelahiranmu sendiri. Iya bagus benar. Lantas kenapa Harald harus mati? Padahal dia orang sangat baik hati. Seandainya aku datang lebih cepat. Iya sih, memang ini kan sebenarnya Harald itu Visinya dilantik. Betul. Dilantik gara-gara Shanks ini kabur. Iya, gara-gara nggak ada Iya, Shanks. nggak ada Posisinya Shanks kosong. Iya, sebenarnya pada saat itu Shanks yang mau dilantik, Betul. cuma gara-gara udah bikin upacara, udah dirin tenda segala Yes. macam, ya udahlah daripada malu. Iya, dan Keluarga. juga udah bayar. Iya, udah bayar. Yang sama udah bayar coba. Benar. Udah ada invoice. Udah bayar IO. Indra Bekti lagi waktu catering, itu. iya, Indra maksudnya Bekti Indra hostnya. Bekti. Tanya aja nanti One Piece. Indra Bekti pernah nge-host di album. Iya diomelin karena kata Gaban itu bukan salahnya dia. Iya. Kasihan Tapi San. ya Shanks masih cukup menyesal juga sih. Heeh. Dia satu sisi dia yang bikin Harald kena apa namanya Di posisi ini, dilantik. iya di posisi itu. Satu sisi dia juga telat ngomong sama Harald. Iya gitu. benar. Dan emang Harald kan emang orang baik, beneran orang baik kan visinya tuh sebenarnya dia. Dan makanya tuh Im sama nanti coba bahas dulu sini. Dia pengen ini ya, pengen bener-bener Memajuin Elbaf. majuin Iya negaranya dia. Dia gitu. tuh sosok raja yang emang mentingin tanah wilayahnya dia. Tuh, Dia kan? sampai membuang harga dirinya dia ya. Betul. Kenapa orang yang sangat mencintai negaranya malah harus bernasib seperti ini? Tuh benar. Karena dia cinta banget sama negaranya sih. Ini terlalu kejam. Makanya gitu. di Marijoa itu banyak pemerintah yang tidak sayang negara karena dia nggak mau bernasib seperti ini kan. Iya benar. Bener dong, Bey. Gak mungkin dong anak yang kebunuh bapaknya. Iya Gak dong, mungkin nggak dong. ada dong. Orang Justru anaknya, anak harus meneruskan legasi bapaknya. bapaknya justru ngebantu anaknya. Iya. Tapi itu posisinya persis banget posisi ini ya. Katakuri. Iya kayak kategori ya. Katakuri. Sepatunya juga kelihatan sama. Iya. Kayak gitu. Coba ke persis. atas lagi deh abang-abang. Nah itu orang-orang mempertanyakan tatonya Loki. Apakah ada makna tersendiri gitu ya? Oh, iya. Kayak itu kayak lambang matahari gitu kan. Apakah ini sekedar tato atau ada makna lain? tersebut ya, makna Karena- tersirat. Iya karena selama ini kan memang ditutupin sama jubahnya dia kan. Iya, Tapi betul. jubahnya saat ini ditutupin ke
si bapaknya. Iya, gitu. kesayangannya. Kelihatan Dan sekarang. ternyata baru kelihatan kalau itu begitu ya, ada Iya. titik hitam terus garis-garis gitu. Apakah Garis-garis ya. mirip matahari ya? Iya, kayak matahari. Apakah dia? Apakah banyak juga teori yang berseliweran di sosmed gue lihat. Hah? Apakah Loki ini memang kayak sebenarnya ada kekuatan mataharinya atau gimana gitu ya? Ada kekuatan efek-efek mataharinya atau enggak turunan dari matahari gimana? Iya. Yuk baca lagi. Karena bisa dibilang kayak Sun God nikah. Iya. Apakah dia Sun God nikahnya Elbaf tuh, lihat tuh. Itu jelas banget, makin kelihatan Iya. jelas. Tapi kayak di sini kayak kelihatan kayak bolong gitu ya, tapi itu tato iya, sih benar. sebenarnya. Itu tato, bukan luka ya guys. Bukan luka dari Harald, tapi itu tato. Ya, tapi pasti ini ada penjelasan tersendiri sih terkait tato-tato gini. Soalnya kan kayak beberapa kali kita lihat Harald juga kan punya tato kayak Kratos gitu Iya, kan. iya di sini. Iya, sama si ini juga apa istrinya Gaban juga punya tato yang sama. Apakah buka bisnis tato bakal Iya, bagus di Elbaf? bener. Iya ya. Tapi kalau tato segede ini orang natoinnya Wih, gede banget. matahari itu. Wow. Itu berapa lama tuh ya? Itu Berapa yang kecil tinta? aja bisa Berhari-hari, iya. gitu kan. Berjam-jam orang bosan kagak. Wah, ini apa nih, beneran hitam doang? Iya, wah. Si Loki. Nah, kita pindah ke Mario Joa. Mari Jawa. Itu tadi yang di atas sudah ya? Selesai semua ya? Udah. Karena ditutup dengan jreng. Iya, pokoknya ini yang kasihan banget sih Loki sih, kayak dia harus menanggung semuanya. Iyalah, karena pasti efek yang dia maksudnya konsepnya adalah dia habis ngebunuh rajanya sekaligus ayahnya. Apa yang orang lain dipikirkan, pasti dia kasihan banget Loki-nya. Dan kenapa harus dia tuh merasa kenapa harus gua gitu kan? Betul, dia tuh Ini selalu bapak gua sendiri. dan dia tahu dia tuh walaupun emang ya gitulah. Dia juga bilang ya bahwa dia tuh papanya tuh sayang sama dia sebenarnya. Iya. Loki tuh ngerasain itu dari bokapnya. Tapi makanya dia langsung ini terlalu kejam katanya. Iya, Pindah. Iya bener nih, ini rame sih ini yang posisinya si Harald meninggal ini sama banget kayak Katakuri. Betul. Cuman kalau Katakuri kan mulutnya ditutupin topi kan. Iya benar. Iya. Ya, itu kayak suatu bentuk penghormatan ya setiap abis berantem gitu ya, pasti pertarungan pasti ada penghormatan lah. Kalau kayak Katakuri kan ditutupin mulutnya karena dia sebenarnya awalnya memang malu. menutupi mulut itu. Iya, dia malu sama tutup mulutnya. Si Luffy respect ditaruh topinya. Tapi bukan topi jeraminya kan bukan? Bukan, topi Kapune Topi BG. mafianya, Kapune BG-nya. Iya. Next. Oke, ini ke Kastil. Oh, ini masih di Elbaf apa? Mario Joa ini. Oh, Mario Joa ya. Karena bangunannya sangat Mario Joa. Ini Im sama. Yoi. Ini suaranya Im sama. Im sama tuh suaranya pasti identik kayak gini-gini nih. Iya. Dia adalah prajurit bangsa raksasa kuning, jumlahnya hanya tinggal sedikit. Selain itu aku juga telah mengeluarkan punya yang kekal. Seharusnya adalah monster yang kuat yang pernah ada bagi mungkin. Tuh, dia adalah monster terkuat yang pernah ada. Itu seorang monster terkuat aja bisa dikalahin sama Loki, apalagi makanya dia panik itu dikit kan. Dia bisa ini apa namanya, bisa kita simpulkan apakah kalau dia ngomong begini ya, Gorosei aja maksudnya bisa di bawahnya Harald loh. Kalau gitu. Oh, sebenarnya iya. Kekuatannya. Kalau dia bisa nge-stat kayak gini? Iya. Kalau dia ngomongannya kayak gini mah Gorosei kan kuat cuman gara-gara turunannya dia sih. Tapi kan kalau Harald tuh dari ibaratnya outputnya udah kuat sendiri dia. Makanya kayak apa nih maksudnya? Maksudnya kenapa dia sampai kayak gini, sepanik ini sama Loki maksudnya? Iya. Sama ada juga ini kan dia terlihat kayak ngos-ngosan gitu loh. Kayak ngos-ngosan. Jadi gue akan bahas juga. Gue sempat sama Ko Steve sempat ada syuting konten sebelumnya sebelum ini rilis ya. Karena sangat gergetan melihat spoiler kemarin. Ini tuh kayak ini loh, sistem Horcrux. Apa tuh? Horcrux di Harry Potter. Oh, gue gak nonton Harry Potter gue. Harry Panca gue nonton. Dunia lain. Beda dong. Dunia lain. Beda dong, Bapak. Sama-sama sihir. Sama-sama dunia malam. Iya, jadi kayak sekilas aja gue jelasin jadi biar kalian nanti nonton yang nextnya ya. Apa namanya? Horcrux itu sistem. Jadi Im Sama tuh ngasih apa ya? Kayak bagian dari
tubuhnya dia gitu, kayak Oke. nyawanya dia ke orang lain. Tapi saat orang lain itu mati, dia juga pasti akan Ngerasain sakit. ngerasa sakit dan nyawanya berkurang gitu. Oh, Gitu. Kalau kayak Voldemort itu kan dia apa namanya bagiin jiwanya ke beberapa benda mati dan juga ada yang ke ularnya juga gitu. Jadi pas kayak benda mati itu ditusuk, iya. dirusak atau apa segala macam, ya umurnya berkurang. Oh, make sense. Iya, jadi bener. dibagi kan jadinya gitu. Jadi secara nggak langsung Im Sama itu akan mati kalau lu basmi gorse-gorsenya dulu juga. Tapi what happen kalau dia ngebunuh si Saturn kemarin? Nah itu kalau itu dia narik, Bey. Dia narik balik. Oh, mengembalikan ya. Ngambil balik, retur. Ngeretur Iya. jiwanya. Dia ambil, dia kasih ke Garling karena kan terbatas kayak cuma 13 apa 12 gitu. Oh, 12 ada limitnya, gitu. ada limitnya dia limitnya, ibaratnya. betul. Menarik, Berarti secara menarik. nggak langsung kalau misalnya memang Harald udah mati tinggal 11 sekarang. Oh, menarik. Dia nggak bisa kasih ke siapa-siapa lagi. Gitu. Iya, tapi balik lagi, ini kan kayak ibaratnya one in million case ya. Maksudnya seorang, makanya dia sampai sekaget itu kan, Iya, sampai ada dia yang bisa ngalahin. shock banget. Berarti nanti kuncinya di Loki kah? Bisa jadi, Iya. bisa jadi. Kuncinya di Loki kah buat ngalahin God Knights dan sejajaran serta. Tapi emang bener sih, nggak mungkin langsung ngalahin dia utama sih. Iya. Setiap semua shonen Bener. sih pasti akan ngeratain Harus kroco-kroconya ratain dulu. kroconya dulu. Baru sampai atas Mungkin kayak gitu. itu juga salah satu alasan kenapa yang pas di Egghead itu pas kena haki Joy Boy ditarik semua sama dia. Ah, bener Iya kan? lagi. Iya ditarik semua sama dia. Jadi Oh, itu bukan ditarik kali. itu kan si Jupiter apa siapa yang duluan balik ke ini? Itu kan memang mereka dikembaliin suruh pulang. Emang mereka suruh pulang? Enggak. Disuruh pulang sama disummon lah sama si Jupiter. Jupiter kan udah duluan di Merijoa. Merijoa. Iya. Nah itu disummon lagi. Oh, terus nggak mau? Enggak, mereka balik semua. Oh. Tiga-tiganya tiga. Empat. Yang satu udah balik. Yang tiga ditarik Oh ya, 3 mundur. ditarik. Yang sisa kan ini kan? Yang tersisa si Saturn yang iya. nggak dikasih pulang. Nggak diajak. Nggak dibolehin. Iya nggak dibolehin. Ditinggal. Padahal Saturn itu bisa kita lihat beberapa kali Saturn itu jadi andalannya Im Sama tahu. Pas di apa namanya pulaunya si Rox lupa lagi gue. God Valley. God Valley. Iya. Itu kan dia nunggangin Saturn kan. Terus ini pertama kali Luffy ada di Egghead yang udah kirim Saturn. Jadi kayak tangan kanannya dia gitu loh Enggak, yang kalau paling diandelin. Kalau menurut gue Saturn adalah anak paling bontote ibaratnya bang. Oh gitu. Karena paling kecilnya jadi gampang disuruh-suruh. Bener. Saturn adalah bansur. Bukannya kalau bontot disayang. Tapi dia bansur pasti. Anak bawang itu pasti karena selain jiwanya yang salah satu jiwanya yang paling lemah, makanya bisa dimasukin sama si Im Sama, bisa dikotak-atik lah ibaratnya. Ya tapi nggak mungkin juga sih, itu teorinya dipotong gara-gara ya sebenarnya 5-5-nya kan sangat all in ke Im Sama kan itu, Iya. Gorose. Tapi emang kenapa Saturn ya gitu maksudnya? Iya, jadi sering andalan gitu, Ya tapi sering dapat screen time lah ya. tapi sini kayak tanpa ampung gitu. Siapa yang melakukan ini sebenarnya Makhluk apa? Makhluk apa sebenarnya yang ada di Elbaf? Oke. Kayaknya dia belum tahu juga adanya Keadaan Boy Iblis itu ya. Iya betul. Kayaknya ya. Kan bahkan si Gerald pun nggak tahu kan? Siapa? Jarul. Pun nggak tahu kan kalau bakal semasif ini kekuatan gila sih ini. Kekuatan langsung dari si senjata Elbaf itu. Nah, langsung Gorose itu minta menyelidiki Nggak boleh. Ebis yang diciptakan oleh Harald. Bener-bener. Tapi sebenarnya di beberapa spoiler kemarin ya bilangnya nggak tahu ya translatannya yang salah atau enggak yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya nanti. Mereka tuh pengen ngirim God's Knight ke sana. Oke. Jadi nah itu makanya si Im Sama bilang nggak usah gitu. Ngapain sih gitu. Jadi ya dia tahu sekelas Harald aja bisa mati. Iya bisa kalah. Iya bisa Itu kalah. bakal buang-buang. Khawatirnya buang-buang kekuatannya dia ya. Bener itu dia. Iya. Nah that's why juga itu mungkin jadi salah satu. Oh ini bahasa Inggrisnya nih. Oh benar sih investigate. Mereka yang mau investigate langsung sih. Iya. Tapi pasti ngutusnya ya Salah satu dari. Iya nggak mungkin kelima. Nggak mungkin mereka berlima. Of more nights. Iya benar. Dia merasa ini akan buang-buang nyawanya dia. Betul. Tapi make sense sih yang itu bang. Make sense. Yang itu jiwanya dia tuh benar make sense. Bagi-bagi jiwa ya kayak
Horcrux kalau istilah ini. Selain itu ada harga yang harus dibayar oleh perjanjian itu bahkan bagi diriku sekalipun. Tuh, Iya benar. menarik. Menarik Apakah ya. akan Kita seperti bisa itu? lihat ya. Ya, kita Perlahan-lahan lihat. kayak Oda udah mulai membuka lah. Ya, Emang udah mau tamat One Piece iya ini. mau diselesain Luar guys. biasa. Wah, gue bakal hampas itu. Kalau dulu tuh Oda tuh apa ya kayak ngasih clue sesuatu tapi bisa bisa ketahuannya bisa terbongkarnya lama gitu Be. Tapi ini Iya, kayak lu dikasih tahu chapter ini nanti kayak 2 minggu, 3 minggu itu udah segala dikasih. macam udah pasti Iya, buka mode gitu. ngebut lah ibaratnya. Udah ngebut sih Itu bener mode sih. ngebut. Dia Itu juga kehebatan Oda emang tuh begitu tuh. cepet ya dia bisa tetap inline sama cerita sama sambil buka-buka semua ceritanya juga. Iya, dia inget banget apa yang dia pernah tulis dan apa yang pernah dia gambar. Bener sih. Oke, next kita langsung ke bawah. Harold. Nah, di sini orang-orang juga bilang ini adalah chapter di mana Im Sama ngomong paling banyak. Oh iya benar, Iya, kan? panjang ya. Paling panjang Paling ya. panjang ya. Oh berarti nanti di voice overnya kita akan dengar banyak. Bener. Di Enggak, anime. voice overnya juga kan kayak masih alien gitu yang suaranya Iya. di beberapa kali itu kan yang Iya, sempat tapi- dia kesakitan sama Iya tapi masa ya itu kan pas gitu Iya, doang gitu. kan. Pasti kalau ngomong panjang ibaratnya orang Jepang pasti tahu aksen mana aksen kan setahu gue ya di Jepang tuh tahu nih mereka aksen Tokyo, aksen Osaka kayak gitu-gitu beda. Ini tapi yang suaranya Im Sama awal-awal ini yang pas dia apa namanya dikasih tahu di anime mirip banget sama Pain. Suaranya Pain waktu awal-awal dia masih siluet juga, Be. Pain Pain Nagato. Pain Naruto. Nagato iya. Enggak Pain yang Pain yang masih oren. awal-awal. Yang oren apa yang merah? Oren. Oh yang Awal-awal dia masih siluet tuh. oh iya. Suaranya gitu juga kayak alien-alien gitu. Tapi kan pas rilis nggak kayak gitu suaranya. Betul berubah persis. Kalau suaranya Pain berat banget anjir. Ya kan Oke. sampai sekarang kita nggak tahu Im sama cewek cowok kan. Iya masih misteri. Masih Tapi misteri. banyak yang masih ini sih cewek ya. Iya katanya yang ngomong cewek ya. Iya. Tapi di satu sisi dia mengagumi seorang Lilith. Nggak tahu ya mengagumi atau apa. Obses atau Orang apa bilangnya gimana? kayak cowok gitu ya. Tapi kalau berdasarkan cerita dari Hanuman ya Hanuman juga harusnya cowok. Oh yang pernah lebas itu ya. Iya. Tapi Gitu. lebih menarik kalau emang sebenarnya cowok lebih menarik ya. Lebih menarik cowok. Kalau gue cewek sih, Be. Karena Kayak seru aja gitu antagonis utamanya cewek. Tapi Kaguya juga, oh iya Kaguya benar. Naruto juga cewek sih ya. Iya terlalu kopi banget udah Iya, nanti iya, khawatir. benar. Enggak kalau gua cowok adalah konsep dendamnya tuh dapet ibaratnya. Gue pernah ada teori ini antara Osiris sama adiknya. Jadi bapaknya Osiris itu kan salah satu mitologi di Yunani kan. Osiris ini bokapnya peneliti. Dia dipenjara sama pemerintah di sana. Oke. Osiris dan adiknya gue lupa namanya siapa. Osiris apa? Osiris, Adiknya Obelix apa siapa gitu. Obelix. Kayak ini mereka 3 bersaudara itu kan. Obelix, Osiris sama Ra. Bukan itu Yu-Gi-Oh itu. Tapi kan mereka bertiga pas itu. Iya benar harus ya, tapi ini maksudnya adiknya. Nah, bokapnya si Osiris ini terlalu suka banget sama penelitian. Osiris ini suka banget sama penelitian. Dia bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Sedangkan adiknya enggak. Adiknya tuh tipe yang kayak nemenin bokapnya di penjara, ngerawat bokapnya di penjara. Terus pada satu hari bokapnya mau meninggal, bokapnya bisa keluar dari penjara nih. Tapi cuman bisa berdua. Bokapnya bilang, Oke. "Nggak usah gue," kata dia. "Kalian berdua aja." Tapi pesan gue satu ke Osiris, dia ngomong gini, "Jangan terbang terlalu dekat dengan matahari." Osiris yang ngomong, dan si adiknya ngomong, "Tetap ada di kawasan air." Nah katanya itu adalah bagian dari Joy Boy dan Nim Sama. Kalau emang ternyata mereka berdua adalah satu gen ya, gue nggak bilang itu abang dan ade ya, tapi kalau bisa satu gen, maksudnya itu ceritanya nyambung sih. Oh iya. Si Soalnya Joy Boy banyak itu juga teori juga yang bilang bahwa Im sama Joy Boy ini ada kemungkinan ada hubungan. Gitu, ya pastilah karena sejatinya gini, peperangan di dunia nyata pun pasti kaitannya cuma gara-gara satu keluarga, Iya lagi. gara-gara satu orang. Benar, Nggak mungkin nggak mungkin orang yang nggak dikenal, pasti nggak mungkin yang terlalu asing sih. Iya. Kayak aduh perang ini aja deh, perang-perang
mitologi dulu. Ya kan itu pasti perangnya gara-gara abang dan adik berantem. Betul. Kayak di Mesir si abang dan adiknya berantem. Jadinya perpecahannya panjang banget kayak Iya. gitu. Kalau di Naruto ya kayak itu Asura sama Indra juga. Iya, Asura dan Indra, abang adiknya itu. Iya. Pecahnya Uzumaki sama Uchiha, Uchiha. iya. Pasti datangnya dari satu konsep keluarga yang sama pasti, guys. Iya. Oke, kita balik lagi. Harut rela merendahkan dirinya sendiri di hadapan bangsa manusia demi menciptakan jembatan yang menghubungkan negara serta bangsanya dengan penjuru dunia ini. Siapa yang menyangka akan ada sosok yang seperti itu? Seharusnya raksasa kuno sepertinya adalah bangsa prajurit dengan sifat bengis yang sudah Mendarah mendarah daging. daging. Oh, oke. Karena itulah memasukkannya begitu saja ke dalam pemerintahan tanpa persiapan apapun akan beresiko menghancurkan pemerintahan itu dari dalam. Oh, oke. Oh, dia tetap khawatir ya? Dia tetap sebelumnya ya tetap mikirin sifat aslinya si raksasa kuno ya. Iya, betul. Bangsa raksasa kuno yang menjadi Raja Elbaf dan setuju untuk mengikatkan diri pada perjanjian kita padahal tidak ada kesempatan yang lebih baik dari ini. Elbaf tidak boleh dibiarkan memiliki sosok raja seperti itu. Tapi semua malah berakhir seperti ini. Sejarah tidak pernah berbohong, kita memang ditakdirkan untuk berkonflik dengan mereka. Sama si bangsa Elbaf itu ya. Sebenarnya ya dari pernyataannya Im Sama ini sebenarnya Elbaf ini sebenarnya kan musuhnya mereka gitu. Iya, Cuma, mereka terang-terangan ngomong kan. apakah memang si Haraldnya ini nggak tahu sejarah? Tapi sebenarnya dia tahu sih menurut Pasti gua. diajarin, Dia Bang. tahu sejarah, Pasti tapi dia diajarin. pengen merubah sejarah itu Kayaknya. mungkin ya. Enggak, kayaknya malah gue pikir bukan merubah, tapi dia tetap karena kecintaannya dia sama negaranya, dia mau mikirin negaranya dulu aja. Yang kan dia tuh pengen dibikin jembatan kan, jembatan antaran manusia. Maksudnya dia tuh pengen, yuk semua orang tahu dulu, Iya. baru nanti lo tahu sejarah aslinya, baru deh kalian yang ibaratnya kalian yang berpikir kira-kira gimana baiknya. Kayak gitu sih menurut gua ya, Harald ya. Sama sih si Haraldnya sama kayak si Neptune sih pengen manusia tuh tahu tentang Sejarah, manusia iya. ikan gitu-gitu. Kehidupannya itu. Oke. Oke, Lanjut. Oke, terus bawah. Oh, Jangan ini pernah lupakan yang paling- bahwa Elbaf adalah di. Maksudnya apa itu? Entah ada yang bilang Elbaf ini kayak entah Joy Boy itu asalnya memang dari Elbaf? Elbaf gitu kan, atau memang salah satu keluarga di itu ada di Elbaf gitu. Jadi memang sekutunya di lah gitu. Apakah sekutunya di atau memang aslinya di dari Elbaf gitu. Atau kekhawatiran gue adalah sekutu sih paling cocok sekutu, ya. iya. Karena yang kalau udah Kecil kita lah lihat mungkin. sekutu semesi. Iya. Lah kan Messi lapul gak julukannya. Oh, iya, benar. Nggak, maksud gue gini. Kalau yang Oda kan demen foreshadowing ya. Siapa tahu kita udah di foreshadowing sama Oda sebenarnya bahwa Elbaf itu adalah sekutunya bangsa Di, yang mana dia akan selalu menampung orang Di, ya berdekatan dengan bangsa Di. Makanya di arc setelah apa namanya? Wall Cake bukan Egghead. Egghead. Luffy disuruh ke Elbaf karena biar lo tahu nih klan lo tuh dulu deket lo sama kita, ibaratnya kayak siapa, Gajah dan Junisa dengan klannya Oden. Emmet Kozuki. Dengan Kozuki kayak gitu sih sebenarnya. Karena kalau emang ada nggak sih selain di Saul klan Di yang raksasa? Baru Saul aja sih. Iya kan? Baru Saul aja. Itu juga Saul emang udah confirm raksasa. Raksasa dia. Confirm Dia ya? udah pasti raksasa. Ya maksud gua kayak ya udah gitu, sebenarnya nggak ada indikasi kalau raksasa ini adalah pure dari klan Di. Karena kalau klan Di orang raksasa pasti orang-orangnya raksasa semua. Kayaknya tuh dia yang menampung yang kayak prajurit tangan kanan terbaiknya ibaratnya. Sekutunya lah. Kayak kata teori sebelumnya yang aku sering sama Coach Steve obrolin itu ya. Dia itu kan memang kayak kru gitu kan. Kayak misalnya Joy Boy dulu punya kru bajak laut gitu ya. Pas mereka bubar, mereka ingin meneruskan tekad yang namanya Di. Jadi semuanya krunya mereka itu naruh nama di setiap nama mereka gitu. Maka sesuai Di ini cukup banyak keluarga Di gitu kan. Vertaris, segala macam gitu kan. Jadi ya termasuk salah satunya itu si Jaguar di Saul juga. Mungkin salah satu krunya Nakamanya Joy Boy dulu ada raksasa gitu kan.
Tapi gimana ya masuk raksasa Tapi dalam kalau lo bilang sebenarnya di itu adalah nakamanya Joy Boy, ini gimana dong? Siapa namanya? Navy. Navy. Siapa? Si Garp. Bukan si siapa? Bokapnya Blackbird. Rox. Devi di Jones. Devi itu kan setahu gua nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa koreksi nanti. Davy Jones itu nggak hidup di eranya Joy Boy nggak sih? Gak mungkin bang. Dia meneruskan ininya Rox, meneruskan tekadnya si Joy Boy. Emang iya? Setahu gua sejauh ini ya. Karena pada saat itu kan Rox juga pernah bilang ke Im sama ya, yang lo takut ini Joy Boy apa Davy Jones gitu kan. Tapi iya sih mungkin nggak tahu ya apakah kru ataukah memang kalaupun mereka hidup di timeline yang sama dan ingin direlatekan sama tekad di itu, jadi mungkin apakah sebenarnya meneruskan tekadnya aja, nggak harus dia kru gitu loh, kayak mungkin Rock sama Roger gitu gitu kan. Oke, lanjut. Balik lagi Loki setelah ini ke Nah, Gaduh. tapi sama lu bilang tadi Elbaf adalah di itu, kenapa? Jadi kayak gue inget satu momen di mana kenapa bukan itu kan pas setelah di Wano ada 3 bajak laut itu si Kid, Lau sama Luffy. Ya. Lau sama Luffy kan tapi kenapa bukan mereka yang ke Elbaf? Malah si Kid yang ke Elbaf, tapi dia diusir. Oh iya. Ditolak. Iya. Karena ada Shanks kan di sana. Kayak secara nggak langsung lu bukan ditolak. Ya bisa jadi. Di Kamusar. Bisa jadi. Ya nggak, karena emang Kitnya aja rokes datang menghancurin. Iya, Cok. Walaupun dia mencari seorang katanya 2002 Februari atau ini tahun ini bakal ada pria dengan luka bakar. Iya, kan dikasih tahu pria dengan luka bakar ya. Wah, tapi itu ada juga sempat rame di TikTok ya. Pas Kid ketemu sama Shanks, Lau ketemu sama Blackbird, bayangin jika salah satu mereka tuh ngambil jalannya Luffy, ketemunya si Saturn. Luffy tuh jalannya Luffy adalah the worst jalan yang pernah dia ambil anjir. Dari 3 temennya itu. Wah gila, itu worst banget, worst parah. Bayangin ya kalau Luffy ketemu sama Shanks, oke, reuni. Luffy kan? ketemu Blackbird, sekalian berantemin aja. Udah tamat Udah, maksudnya nggak mungkin tamat sih. Ya, karena nggak mungkin tamat karena menurut gua Blackbird juga pasti nggak mau ngincar Luffy. Belum pada masanya, orang dia jenis banget. Udah gue fansnya Blackbird, sorry guys. Fansnya Blackbird sekarang ya. Iya, gue dari dulu sebenarnya orang yang menaruh harapan besar kepada Blackbird. Karena emang sebelum gue tahu dia adalah anak dari Rox, itu orang bener-bener jenius ya. Bikin gue baca Blackbird tuh saking pintar dan saking terstrukturnya dia tanpa ngeluarin identitasnya asli, itu gue bikin merinding anjir gitu sendiri, bisa bikin merinding gue sendiri gitu. Di balik parasnya yang buruk rupa, tapi pintarnya sikapnya sih sebenarnya bukan sikapnya yang terlalu kayak ketawa-tawa kayak gitu-gitunya sih sebenarnya. Pernah kita bahas video sebelumnya. Kayak bisa dibilang kayak psikopat enggak? Enggak, kalau psikopat tuh dia masih mentingin ini kan, masih mentingin teman-temannya ibaratnya kayak gitu. Oke. Lanjut. Loki setelah ini kegaduhan pasti akan melanda di seluruh penjuru. Balik lagi. Ini balik ke masa saat ini. Elbaf lagi ya. Masa saat ini atau ini enggak, ini masih flashback. Hei kakek tua, saat ini aku akan pergi ke laut dengan membawa semua prajurit yang masih hidup. Bagaimana dengan permohonan Harald? Ya Harald sebelum dia meninggal dia sempat pesan ya, untuk disampaikan ke seluruh rakyat Elbaf. Katakan mereka apa adanya. Mana bisa aku melakukannya? Semuanya dengarkan aku baik-baik. Oke. Jangan katakan pada siapapun tentang semua yang hal terjadi pada saat ini. Gitu. Iya, yang terjadi di sini ya. Iya, dia mau berlayar bawa semua kru prajurit yang masih ada di kastil yang masih hidup atau di luar itu gitu loh. Pasti kan di luar kastil kan pasti ada juga prajurit kan. Semuanya gitu. Pasti ngebawa semuanya dia.
Berarti nggak semuanya rata pada saat itu ya berarti ya. Iya. Oke, next. Tapi kalau seperti itu apa kau paham siapa yang kemudian Huts. Bang, abang. Kejauhan kan. Apa kau paham siapa yang kemudian akan disalahkan atas kejadian ini? Iya Aku udah benar. biasa. Anjay. Emang dari dulu Iya dia udah disalah-salahin. Iya dia take the blame sih Iya emang. loh, Kasihan semua sih. loh, iya. Dia mulu. Dia kena dapat take the blame bener sama ya itu kenapa harus dia yang bunuh segala macam. Momennya salah mulu dia sih. Kasihan banget sama anak satu ini kayak dikutuk aja gitu loh takdirnya. Lagi pula aku rasa aku bukan sosok yang bisa jadi raja sekaligus meneruskan keinginan ayah, tapi aku bisa mewujudkan keinginan yang lain. Uish. Ingin balas dendam gitu ya, akan kugunakan kekuatanku yang aku dapatkan ini untuk membalaskan dendam ayah serta semua prajurit di kastil ini. Tapi itu tatonya ya, Be. Gue pikir sebelah doang, ternyata di kanan juga ada. Dua-duanya ya. berarti ya. Nyambung tuh sama punggungnya. Kanan kiri berkaitan. Kalau nyambung sampai kepala lah. Berkaitan. Enggak nyambungnya dari punggung, Be. Masa sih? Enggak lah. Tuh. Enggak, Bang. Itu berhenti di situ. Iya sih, benar sih. Itu berhenti di situ. Karena di bawah garisnya pasti ada titiknya tuh. Garis titik. Tapi yang belakang-belakang enggak. Tuh. Itu ada titik itu. Garis titik tuh. Tapi satu doang. Kalau kayak di lengannya kan memang sepanjang lengannya kan. Ini sepanjang punggungnya tuh nggak ada. Nggak tahu lah. Nggak tahu ya. Nah, suruh Loki kunciran dulu apa? Kunciran dulu. Jangan elo mulu yang suruh kunciran. Gua tahu lagi itu. Iya. Bener. Untuk relate ya. Iya. Akan menggunakan dia mau berlayar ya. Loki jangan berpikir yang bukan-bukan. Pemerintah adalah organisasi yang sangat besar. Iya benar. Mereka sama sekali bukan lawan yang mudah seperti yang kau kira. Tapi Shang sama Gaban juga nggak ada ngomong apa-apa sih. Iya, dia ikut nggak komentar sama sekali sih emang ya. Kayak dia kalau mau gas sekarang ayo deh kayaknya ya. Ya udahlah ya. Kayak mereka berpikir juga, tapi ya kayak menyerahkan Loki juga nggak sih kalau misalnya mereka berpikir ini Harald aja bisa dikalahin apa? Iya sih. Ya tapi kayak menyerahkan Loki aja gitu kayak di sana kan pasti banyak lah maksudnya monsternya nggak cuma satu doang kayak Harald ini. Dan juga Harald berantem juga nggak mungkin kalau nggak ada hubungan sama anak. Berarti dia nggak 100% nggak sih? Tapi kan dia dikontrol banget sama sama benar. Lanjut. Bawa Bang. Oke. Situasi darurat. Oh ini orang-orang baru tahu. Iya, Baginda Raja telah si Haraldnya meninggal. Tewas ya. Nah ini baru balik ke masa sekarang. Oh yang sebelahnya? Iya, udah balik. Setelah itu karena nggak ada ini ya. Nah ini baru ini ceritanya si Loki habis cerita. Setelah itu aku pun pergi ke laut. Azruddin, saat kau dan teman-temanmu kembali ke pulau, Cap sebagai anak yang membunuh ayahnya sendiri telah sepenuhnya melekat pada diriku. Jadi dia ini cerita ya langsung ke si Azruddin. Aku juga telah melakukan berbagai hal yang membuat semua orang mempercayai hal tersebut. Meski begitu, apa tuh? Meski begitu apa tuh Bang? Iya. Lanjut ya ke kiri ya. Kanan Bang, atas Bang. Ini nggak bisa dihilangin itu atasnya Bang. Iya pokoknya di situ udah mulai benar sih kayak prediksi kita beberapa waktu lalu ngobrol sama teman-teman juga. Jadi setengah masih flashback, setengahnya udah balik ke masa sekarang. Oh iya benar. Apa ya? Inian waktunya pinpoint gitu ya, pin-pan gitu. Jadinya ya itu sekarang udah mulai balik lagi cerita ke Azruddin terkait fakta yang sebenarnya. Karena borgolnya satu lagi ini Azruddin nggak itu masih sama Kostif tadi. Nah ini Kostif udah sampai. Makanya kan nggak ada di sini. Minggu lalu udah sampai dia. Saat ini dia butuh waktu buat pulang dulu lah. Ke pemandian air panas yang Shang sama Gaban. Iya benar. Iya kan. Lagi sender. Pengen nyobain juga. Ada orang Cina. Koko. Ada koko. Oke, kiri Bang, kiri atas Bang. Kiri atas bro. Atas. Masih atas lagi Bang. Menarik. Bawah tuh tadi. Apa Bang? Dia nggak ngomong apa-apa itu Bang di atas Bang. Iya dia cuman atasnya mana? Nah. Aku bukan orang gila yang akan merasa bahagia setelah membunuh ayahnya sendiri. Aku hanya tidak ingin semua jerih payah ayah menjadi sia-sia akibat hal yang
terjadi saat Gila, akhir compare size-nya jauh banget ya. Iya. Karena ancient kan, Loki ini Iya, ancient. ancient. Kalau si Yazrin Ya udah normal aja ya. iya raksasa biasa kayak Doribrogi. Iya, Apa kau itu waktu yang Hazrudin berantem di Dressrosa aja yang mukul itu orang kecil banget segini ya. Apalagi ketemu Loki, gila itu mah. gede banget. Apa kau juga beranggapan bahwa semua fakta tersebut tersebut memang harus disampaikan pada rakyat Elbaf? Iya, benar sih. Nah, Hazrudin cuma bisa diem doang. Seperti Memang itulah seperti itu. faktanya. Ini dibantu sama Gaban Faktanya juga untuk Hazrudin. ngejelasin. Apa sekarang kau sudah paham? Aku tidak ingin lagi mengingat kejadian ini. Hal yang menarik bisa gue tangkap dari satu panel. Luffy nggak tidur. Luffy dengerin cerita sampai habis. Berarti seru. Iya, nggak antara seru atau nggak jangan-jangan emang dia punya ketertarikan nih. Karena dia kan memang tertarik juga mau ngerekrut Loki. Iya, maksud gue kan lo lihat Nami cerita yang nggak didengerin, Jinbe dia tidur. Maksudnya dia fokus dengerin itu. Itu ya bagus sih ini. Luffy tidak fokus banget mukanya. Muka fokus banget ini. Muka orang nggak dengerin kayak. Enggak, kayaknya ini baru bangun deh. Kalau baru bangun pasti ada ingus ya. Iya. Pasti ada ingus ya kalau udah gambar. Nah ini menarik sih karena sebenarnya detail kecil yang emang buat fans One Piece yang udah tahu banget Luffy pasti kayak lah ini dia bangun. Biasanya tuh cuman Zoro, Sanji atau nggak teman-temannya yang ngedengerin kan. Sanji dianya tidur. Dianya kayak nggak mau tawu gitu loh sama urusan selain apa yang dia pengen. Dia percaya sama nakamanya, udah nakama gue aja yang dengerin. Iya. Tapi ini dia bangun dia nih. Dengerin ya. Menarik. Ini gambar bangun. Karena aku paham malah sentuhan Jarul terus. Oh iya. Soalnya Jarul sama ini kan ngelindungin banget ya. Iya, jagain banget dan menantang keras hukuman mati terhadap dirimu. Intinya Ayah memilih untuk mati agar pemerintah dunia tidak bisa mengendalikan dirinya ya. Iya, masih nanya ya dia. Rupanya pemerintah dunia telah menjadi musuh Elbaf bahkan sejak saat itu. Bagaimana caranya mereka bisa mengendalikan Ayah? Iya benar sih, si Hazrudin juga nanya lah pasti sebagai anak sekuat itu bokapnya. Sebenarnya kedatangan Satria Dewa ke Elbaf kali ini pun masih sangat berkaitan dengan insiden yang menimpa Harald. Tapi Loki sendiri masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Harald selama dirinya berada di tanah suci. Pas Loki datang itu kan Harald memang udah tantrum pada saat itu kan. Jadi dia nggak tahu asal usulnya kayak gimana. Jika mau, tapi Gaban tahu. Iya, Gaban sama Shanks tahu. Bener sih. Shanks cerita pasti dan Gaban tahu itu. Jika mau aku bisa menceritakan nanti saja. Dia nggak mau ini ya. Dia nggak mau dengar dulu. Mau fokus ke atas dulu lah. Kakek ya. Kami tidak perlu alasan untuk melindungi negeri kami. Keren. Ini yang kiri bawah ini ngapain sih udah? Lewat. Jangan segitunya mas. Enggak itu ngapain sih? Jangan segitunya. Conqueror haki aja nggak punya ente. Ya kali aja nggak ada yang tahu. Jangan segitunya. Nah, tuh kostum nggak dikasih tahu sih, emang nggak digambar emang. Iya nggak digambar. Susah kecil kan? Maaf. Yao Ming jangkung. Oh iya. Yao Ming jangkung. Nggak boleh gitu. Maaf. Bukan rasis, enggak. Karena ini kan raksasa, beda dong. Gue bersihin sendiri, gue ketawa doang. Iya. Soalnya tadi gue ngikutin lu dulu, tapi kok pas gue masuk gue kayak rasis anjir. Itu namanya permainan cantik dari Pirlo guys. Main orang lain yang kena tackle. Gue coba dari De Bruyne nggak bisa, gara-gara De Bruyne udah tua. Lanjut. Nih, Loki rupanya akan memiliki perasaan yang sama denganku terhadap ayah. Aku minta maaf atas semua prasangkaku selama ini. Sekarang bertarunglah bersamaku demi Elbaf. Akhirnya akur ya kakak ade ya. Anyway, editor nanti itu di beep gitu ya. Masih kepikiran. Ya nggak usah di beep, dikasih editan titik-titik aja. Kayak Oda kan ini dikasih titik doang. Nah, syukurlah Loki sekarang kau bisa bertarung. Tuh dia happy banget. Setahu gue tuh dia kayak gini sama ini doang. Bonnie, ya kan yang masih langsung kayak gitu. Kecil banget di dengkulnya dia. Turun. Loki bingung apa nih orang semangat banget. Terus ada yang jatuh tuh. Iya, Draugur ya. Iya, monsternya. Ini yang digambar sama Killingham.
Benar, Killingham. Killingham yang Killingham. nyiptain ya. Iya, monsternya jatuh kan ke dunia bawah kan ini. Salah satu makhluk yang membuat kekacauan di atas sana. Anjir ya, gede banget. Gede banget. Loki udah segede itu aja, ini Belum Draugr kan lebih segiginya. gede, anjir. Belum segiginya itu, Bang. Iya, Cuk. Di atas sana banyak makhluk. Itu Iya. Draugr dari mana asalnya, seharusnya makhluk seperti. Ya ini si Ajrudin juga belum tahu nih. Iya, hanya dalam legenda. Monster-monster itu. Karena kenapa dalam legenda? Biar ingat aja ya, karena dalam legenda kenapa bisa ada? Karena anak kecil yang di itu keluarin otak ketakutannya mereka Iya, kan. iya, Makanya di gambarnya ya legenda Iya. yang mereka takutkan. Bahkan ada Loki juga di gambar itu. Iya, lucu banget. Lucu banget. Kurasa dia boleh juga untuk pemanasan. Oh, yang ngomong Loki ya. Oke. Kalian pergilah duluan, aku bisa terbang sendiri dari sini. Anjay, makhluk apa itu? Berarti si Ragnir bisa kayak palunya Thor. Iya, bisa bisa terbang. Kira-kira apa yang sedang terjadi di sana? Ayo Jrudin, ayo Ini lepas. naik kayak lift. Naik lift. Kami merasa bersalah karena telah menganggapmu sebagai anak durhaka yang membunuh ayahnya sendiri. Dia teriak lucu banget lihat. Udah di atas. Jadi maafkan kami ya. Udah pada minta maaf. Sama pindah. Akhirnya ini mau damai. Nah itu gue penasaran tuh yang kiri yang di apa namanya di kapalnya mereka tuh siapa sih ini yang dua kecil ini? ini Iya. yang bawah dua kecil ini. Ya, yang pertama ini orang yang cuman bisa ini apa namanya berantem sama cowok. Yang satu orang yang ini Itu Zoro Sanji ya. Joro Sanji udah jelas. Tapi soalnya Sanji kan masih di bawah tadi itu. Kan di panel atas kan Joro Sanji. Kalau lihat nih Bang atas. Enggak itu tapi kan mereka di atas kapal. Iya, bukannya itu mau naik. diajak. Atas coba atas. Nah masalahnya ini Sanji kan mau terbang nih. Oh, itu siapa ya? Iya kan? Nah makanya that's why itu kalau Sanji terbang dan ini nggak ada, Nyelamatin. terus Zoro tuh nggak kelihatan sama sekali. Apa Zoro juga ikut tinggal? Apa ikut ke atas ini gitu loh? Oh iya. Ya kan? Kalau raksasa nggak mungkin. Sama Iya. harusnya satu size. Salah gambar kali ya. Salah gambar. Atau nggak salah timeline. Atau memang dibawa ke tapi nggak mungkin. Si Gaban kan lagi tergeletak nggak mungkin. Itu mereka Gaban di- yang terbangin Sanji ntar. Iya. Ya nggak tahu lah. Mungkin Ya. salah gambar. Kan feeling gue tuh Sanji sama Joro. Kostif. Benar. Bener. Dong. Benar. Cross. Kostif dan Zoro. Karena Zoro kan udah gak kelihatan kan. Ya, Udah mau pulang. Itu dia. Berarti dia ke atas dong. Akhirnya Ikut perang. Iya. Mau pulang kan harus ke atas dulu dia. Dua kata lucu sih. Apa? Enggak. Turun. Lanjut. Sempat diem dulu lagi tadi juga anjir gak jelas. Tapi kami hanya minta maaf untuk itu saja, bukan berarti kejahatanmu yang lain sudah. Ya karena dibandel kan. Berisik. Sudah kalian pergi saja. Aku ini tidak butuh maaf dari kalian. Oh iya sih. Dia tipe yang kayak gitu ya Loki ya. Cuek. Rasanya lega segari. Akhirnya aku bisa apa nih? Bisa bebas. Hey, Kecepatan, bergerak Bapak. dengan bebas. Cepetan Bapak. Shish. Luffy-nya juga seneng. Iya. Lihat dia masih lari dari dengkul kan tadi dia bangun. Nanti dia ke sini. Pasti dia larinya ke atas tuh. Nah Chopper juga masih dibawa nih sama kawan-kawan. Hei dokter, aku berterima kasih. Pak ini kegedean Pak, kecilin aja dikit. Zoom in Pak. aja, Kecilin aja zoom out Pak. dikit, zoom out dikit. Nah digedein lagi tuh. Ya segitu udah. Atasnya masih nggak sih tadi? Nah, ya ini kaget lah ibaratnya. Hei dokter, aku berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawaku. Tapi Gaban nih aku, ngomong nih. iya Gaban. Tapi aku menjemaskan nyawa anakku. Bener juga iya, sih. juga lupa anjir. Wah diselamatin Mas Sanji. Feeling gue sih Nah, Sanji ini turun. dari bawah ini. Feeling gue Sanji turun ya. Feeling tolong gua. pelan-pelan Sanji ya, tolong supaya pelan-pelan lukanya supaya lukanya tidak terbuka ya. Aku tahu omong-omong kau tidak jadi tetap tinggal di sini. Baunya habis ya? Lu ngapain gitu. Ngapain di situ kayaknya? Aku ingin melihat seperti apa kau bertarung. Waduh, ngerinya. Di ini ya. Di pitching apa dipantau langsung Iya, oleh dipicing sama Sir Alex Ferguson ya. Wah, ini ahli bakat. Mencari bakat lu coba. Lah bener dong. Iya. Gue Kalau Sir Alex Ferguson enggak. Ini siapa namanya? The Professor siapa? Arsene Wenger. Arsene Wenger itu dia. Luffy. Pakai jaket terusan tuh. Kan jaket Arsene Wenger. Ya. Baiklah, ayo tunjukkan kekuatanmu. Di bawahnya ada tulisan itu Ragnir. Oh, jadi makanya kenapa judulnya Ragnir. Iya. Ragnir akan menunjukkan kekuatannya dia.
Walaupun udah sebenarnya. Udah. Walaupun sebenarnya udah. Tapi belum semua kayaknya. Iya. Kalau dari sini. Nah, ini udah mulai kayak ada SS-nya gitu. Oh iya udah mulai ada Asap-asap ya, Iya. asap esnya. Ya. Baru pas ini momen paling gede. Wah, Niflheim. gila. Niflheim. Gelo, ini beku ya si Heeh. Draugurnya. Tapi nggak tahu ya ini bekunya ini atau esnya ini dari Ragnir atau dari Loki-nya gitu ya. Oh iya benar. Karena kemarin pas lawan Harald nggak ada ya. Karena pas Harald kemarin itu petir ya. Iya betul. Jadi kalaupun misalnya ini memang dari Ragnir juga ya berarti ya Ragnir ini punya dua kekuatan, petir dan Menurut gua nggak dari esnya Ragnir ini. sih. Menurut gua dari Rocky. Gitu. Soalnya kan dari Ratatoskr-nya ini sendiri kan memang dia kan apa namanya si tupai Tupanya. yang bolak-balik Niflheim itu Iya kan. betul. Nah, itu dia mungkin apakah itu dari Loki atau dari Crack langsung lah. Ragnir ya? Boleh teman-teman boleh coba komen pendapat kalian kayak gimana. Gitu. Iya. Nah, ini di sini langsung bersambung ya. Minggu depan libur itu horor paling horor ya. Iya itu salah satu film panel paling horor. Panel paling horor minggu depan Iya. libur. Ya karena tapi kita akan tutup dengan sesuatu yang menurut gua oke lah untuk buat kalian. Ini teori gue ya. Oke. Tadi kan Niflheim tolong bro. Niflheim ya. Nah kan jurusnya si Loki kan dia ngomong Niflheim kan. Fun fact Niflheim karena gue maniak juga sama mitologi. Niflheim itu ini alam. Oke. Alam es yang ada di pohonnya itu. Ya di bawah pohonnya itu kan. Ya Niflheim. Berarti Nah tempatnya si naga itu bukan sih? Si Niflheimnya itu. iya Dulu Niflheim. dulu nggak ada manusia yang bisa tinggal di situ. Oke. Niflheim ini ketemu sama api apa lupa gue. Dia es itu ketemu sama api. Nah dari es dan api yang bercampur itu dia melahirkan satu makhluk. Si Ymir. Ya makhluknya Ymir. Betul. Ymir kan. Itu teorinya. Apakah ya Jadi- maksudnya jadi Ymir apa nih maksudnya? Maksudnya Kalau dari lu. adalah Ymir itu fun fact buat kalian, Ymir adalah raksasa pertama. Oke. Raksasa pertama yang diciptakan sama ya si pohonnya itu. Jadi dia adalah manusia pertama Ymir itu. Nah, Ini Ymir jadi kayak cerita AOT ya. iya, karena ada Ymirnya. Tapi kan kalau Ymir yang di AOT kan itu kayak kutukan kan. Ya, Sebenarnya tapi kayak kan raksasa pertama juga. Ya, emang Titan kan pertama juga based dan berasal dari pohon juga. Betul, tapi emang based on itu sih, emang pasti ininya dari situ. Kemungkinan kebetulan beririsan. Nah, Ymir ini dia adalah kakek moyangnya para raksasa. Oke. Nah, gua berpikir kenapa Ymir ini ada hubungannya sama lihat Ymir itu tadi mana coba Google. Ymir itu berkaitannya dengan Loki. es. Oke. Dengan serangan tadi Loki adalah es. Bahwa sebenarnya ya kenapa si Im sama ngomong itu makhluk? Karena dia bilang karena Loki ini adalah keturunan langsung dari Ymir. Karena dia kan apa namanya? Celestial apa? Ancient Giant. Ancient Giant yang memang datang dari darah pure bloodnya dia kan. Terus yang kita sama-sama tahu ya makanya ada tanduk ya kan, sama kayak Ymir juga Tapi tadi. semua Ancient Giant ada tanduknya, Be. Iya, maksudnya ya berarti itu bagian kalau kalian lihat di Google Ymir tuh pasti bertanduk. Oke. Kayak gitu. Ada hubungannya, maksudnya kayak ya udah ini Ymir dan es itu sangat berkaitan. Karena sebelumnya si Ragnir ini kekuatannya petir, tiba-tiba dia bisa ngeluarin es kan sebenarnya kayak apa ya gitu. Apakah kemungkinan bahwa buah setannya si Loki itu sebenarnya bukan kok yang kita gadang-gadangkan selama ini atau bahkan Fenrir gitu-gitu. iya Fenrir atau enggak siapa sih yang naga tuh? Lupa lagi gua Ya. namanya. Apakah buah setannya itu atau emang sebenarnya itu pure bloodnya dia aja? Keturunannya dia aja emang Jadi yang bisa jadi juga dia kayak Ancient Zoan Ymir gitu. mungkin Bisa jadi kan. mungkin Karena beberapa kali kan juga di One Piece itu ada yang bilang kayak si Kaido aja dibilangnya makhluk terkuat. iya betul Nah, makhluk. sementara di sini si Im Sama juga bilang ini yang dia lihat ini adalah si makhluk juga. Iya, gitu. makhluk apa itu yang ditanyakan? Yang ditanyakan. Pas di chapter sebelumnya juga yang pas apa Loki berantem sama Harald juga kelihatannya kan
monsternya itu bisa berdiri dia. Iya. Berdiri kayak beruang gitu dan juga ada cakar dan lain sebagainya gitu. Iya. Apakah memang iya benar sih bisa masuk ke Ymir juga sih Iya. Ancient Zoan jatuhnya berarti. Kalau Ymir adalah maksudnya kalau Loki punya darah Ymir, berarti ini bakal pecah banget sih. Karena ya balik lagi Loki itu belum sadar dia punya kekuatan sebesar itu karena dia diturunkan dari Ymir. Atau itu buah iblisnya. Atau jangan-jangan itu dia buah iblisnya. Buah iblisnya yang mana juga itu namanya juga legenda ya. Kuat-kuat banget gila Ymir. Ymir itu leluhurnya para raksasa. Kayak gitu. Niflheim ya, Niflheim itu tuh ini tempat lahir tempat salah satu unsur yang menciptakan Ymir ya. Betul. Satu lagi yang ya itu yang di atas itu yang matahari itu ya. Ya apinya itu. Makanya melahirkan keluarlah bukan melahirkan sih sebenarnya. Itu kayak tercipta lah. Iya, tercipta terbentuk kayak Big gitu. Bang anjay. Bang. Bahasa lu. Ya intinya kayak gitu. Lu jadi udah blunder tadi masalahnya. jadi intinya Loki ini sebenarnya kalau gabung sama Luffy, Matahari dan Es itu akan sangat menarik sih. Karena dua-duanya adalah makhluk ancientnya si Elbaf ya. Yep. Mereka akan saling berbagi ingatan kah? Memori maksudnya atau jangan-jangan kalau emang Ymir nggak ada ibaratnya kalau karena nggak ada Fenrir nggak ada api SS-nya. Iya. Si naga-naga itu juga nggak ada SS-nya. Karena ini tiba-tiba kita lihat lah kok S gitu kan. Tapi ya banyak yang bilang kalaupun masih orang menghubung-hubungkan sama Fenrir dan sebagainya ya oke lah dia nggak punya S. Tapi mungkin S-nya itu dari si Ragnir gitu. Tapi Ragnir sebelumnya udah punya petir sih. Kalau yang gue tahu dari beberapa pop culture ya, Ragnir tuh nggak ada hubungannya sama S sama sekali. Palunya Thor nggak ada hubungannya S sama sekali. Justru yang paling kalau di Marvel tuh yang paling bisa ngendalin S tuh si Loki emang. Kalau lo lihat tuh di film Marvel, Loki yang di versi Marvel itu dia bisa ngeluarin pedang dari es kayak gitu-gitu semuanya. Jadi Loki-nya sumbernya. Iya, sumbernya itu sendiri tuh Loki bukan Ragnir. Loki-nya sih. Iya, Karena kalau di Marvel tuh Loki itu kan anak angkat kan. Dia anak angkatnya si Odin. Dia diambil dari raksasa yang emang keturunan Ymir. Makanya diambil ditarik ke Ragnarok sama Ragnarok ya? Bukan. Ragnarok. Apa sebutannya perkumpulan mereka? Asgard ya. Ditarik ke Asgard sama mereka. Kotanya kali ya. Iya, planet Asgard. Iya, datang ke sana buat diselamatin sama Odin. Tapi Loki ini sangat berkaitan dengan es emang. Dari dulu kayak gitu. Oke. Berarti itu ya, berarti dua teori itu teman-teman. Kalian lebih setuju yang mana? Apakah memang si Loki ini keturunan Ymir sehingga dia bisa mewariskan kekuatannya atau rasnya Ymir dan lain sebagainya, atau memang buah iblisnya Ancient Zoan yang mungkin ya tipe Ymir mungkin ada salah satu hubungannya ke sana ya. Gitu. Kalian lebih setuju yang mana? Tulis di kolom komentar teman-teman. Gitu dia. Nah, gimana Be? Mana tadi teori lu yang terakhir lu bilang? Itu doang. Itu aja. Itu masa dari tadi yang itu sama ya? Ada sebenarnya teori satu lagi. Apa tuh? Kalau Soekarno itu Pak, saya tadi udah blunder sekali, Pak. Ya kan baru sampai Soekarno itu doang. Iya. Bapak yang memulai, saya yang blunder kenanya. Karena saya merasa ini sepertinya aman, tapi setelah saya berucap kok bahaya. Itu adalah pentingnya main selalu di ranah abu-abu guys. Gitu. Karena nggak akan bisa dituntut. Karena nggak hitam nggak putih. Menurut keyakinan saya. Iya. Menurut keyakinan saya. Itu tadi teorinya udah itu. Gitu. Kalau mau teori yang lain nanti aja. Menarik. Gue juga sempat baca tuh yang teori Ymir itu. Iya, menarik itu karena emang udah waktunya nih. Ibaratnya itu adalah shortcutnya Oda buat mempercepat pace dari One Piece. Ada juga yang bilang nanti buat ngalahin Im-sama itu ternyata bukan Luffy Kurohige atau Luffy Kobe atau apa, ya Luffy Loki. Terlalu jauh sih menurut gua sih. Iya. Menurut gue ya kalau Loki, Luffy, tapi kalau mereka semua bergabungan lawan itu ya mungkin itu masih masuk ya. Masih make sense. Tapi kalau buat berdua doang nggak ada
ya cuman maksudnya nggak ada konteks selain bokapnya doang sih. Kalau Luffy kan memperjuangkan apa yang ya panjang lah. Yeah. Kayak gitu. Karena terlalu buru-buru kelihatan kalau Loki yang ini tuh Oda kelihatan kayak bukan Oda gitu. Terlalu buru-buru baru dikasih cerita segini udah dipakai buat final arc kayak gitu. Itu terlalu buru-buru. Itu Tapi bukan udah Oda. sempat di sempat di apa namanya di spoiler juga sama Oda dari zaman dulu kan udah sempet ada ininya kan, ada siluet-siluet Loki segala macam. Iya. Tapi baru sekarang baru ditunjukin ya gitu. Yang mau dinikahin itu. Iya, baru nikahin sama Lola. Gendut, Lokinya gendut. Loki gendut. Gendut. Hehehe. Hah? Rating Oke, chapter kali ini menurut lo gimana, Bey? 1 sampai 100, Bey. 1 sampai 11. Dia mancing, harusnya kan 1 sampai 10 doang aja. Harusnya dia mancing mulu. Rating benerannya buat chapter kali ini Dari secara cerita, gambar segala macam. 8 lah, 8. 8 ya. 8. Apa 2 yang bikin menurut lo kurang apa kira-kira? Karena masih ya udah itu kayak emang penutup aja buat ngelepasin kalau Loki ini adalah ini biasa aja sebenarnya. Dan yang kedua, kenapa ini rating dapat 8 menurut gua ya karena actionnya belum selesai aja gitu. Belum pada peaknya kan. Nanti pasti akan ada peaknya 9, 10. Ini cuman kayak prolog aja buat nyampein ke sesuatu yang lebih megah gitu. Tapi cukup keren juga sih ditutup dengan Niflheim-nya itu sih. Itu yang bikin jadi epic juga. Oda emang selalu gitu patternnya. Dia akan selalu nutup. Apalagi udah mau libur, udah dibikin. Itu udah bakal gong banget tutupannya itu pasti. Anjir emang Oda. Nah, nextnya gimana menurut lu, Bey? Apakah ceritanya akan berjalan kemana nih? Ya pasti akan kita diterusin sama pertarungannya. Apakah ke atas sih menurut gua. Ke atas apa masih di Loki? Ke atas sih gua. Ke atas. Iya, karena Gunko dan kawan-kawan ya. Iya udah mulai masuk tuh. Karena kan si seru juga sih. Hajrudin udah naik ke atas kan. Tapi gue bingungnya Zoro nggak kelihatan sih. Maksudnya kalau dia ngikut ke kapal, apakah tadi bener-bener Zoro sama Kostif atau gimana gitu? Iya. Nggak, tapi kalau misalnya kenapa belum ada ketawa bilang? Tapi kalau misalnya Gaban memang pengen ke atas, kenapa nggak nebeng kapal tadi aja ya? Iya juga. Ya kan itu ke atas juga mereka. Udah duluan. Gue tahu itu sebenarnya Sanji sebenarnya bukan Kostif. Ini Sanji. Si Chopper ngomong, dia turun terus buat naik lagi ke kapal. Naik ke kapal lagi. Iya gitu. Kayaknya ya, kayaknya. Bisa jadi ya. Tuh, lihat dia naik ke atas gitu posisinya. Soalnya kan kalau di sini Sanji lagi mau gotong kakek-kakek lama. Dia lagi menonton kakek-kakek lama. Pasti akan ditaruh sama dia. Dia maunya sama cewek-cewek doang kan. Iya kalau cewek-cewek. Apalagi Nami kan. Semangat dia sama Robin Chan. Gitu. Prediksi gue akan ke atas sih. Ke atas ya. Akan ke atas sih. Ceritanya selanjutnya ke atas. Tapi berarti karena stop kan udah kan ininya. Apa? Flashbacknya mah. Iya. Stop lah. Tapi berarti yang si Loki gantung dong. Menurut gua masih masih ke bawah dulu sih, ngelihat Loki ngalahin Draugurnya sih. Oh ya itu udah pasti kalah langsung sih. Langsung sekali pukul sih menurut gua. Anjir, so-OP gitu kah? Harald bro, ngalahin Harald apalagi cuman makhluk fantasi yang dibikin sama mas-mas yang pakai helm. Oh, mas-mas pakai helm. Mas-mas kuda laut. Iya, mas-mas kuda laut yang kalau berubah ganteng dikit. Iya lagi bener lagi kayak berubah ganteng kayak dikit aja. Korea. Dikit. Ya, udah. Kalau gitu mari daripada teman saya blunder mulu nanti dituntut. Karena lagi demen banget orang-orang. Iya, orang lagi demen banget tuntut orang mulu. Heran kenapa sih cari kerjaan, Mas? Ya udah kalau gitu kita akhiri kali ya. Gue nanya dulu dong. Apa? Kira-kira prediksi lo ratingnya berapa dari lo? Rating gue sama sih masih 8 sih. 8 ya. Karena yang bikin epicnya juga itu tadi closingannya itu. Terus prediksi chapter selanjutnya lo masih fokus masih di bawah, masih di Loki sama Luffy. Oh, masih Loki sama Luffy. Karena Luffy nggak bakal pernah ngomong panjang sih sama orang lain mah dia. Iya. Tapi menurut lu dengan kayak gini Luffy kan tertarik banget ya sama Loki. Apakah bener jadi nakama atau cuma jadi armadanya aja? Armada aja udah. Pasti ya. Lah Luffy mah jangan didengerin guys omongannya. Itu kemarin aja Yamato udah hampir jadi, udah
tinggal bawa ya gagal. Ya, udah jangan Gue dengerin malah udah Luffy, seneng banget udah sama apapun berapapun jumlah nakamannya pasti dia akan tetap jadi ini kok. Udah tenang aja, jangan kayak wah dia nih, udah legowo aja, kasih kira-kira dia nggak ya gitu, kira-kira dia nggak ya. Cukup bertanya-tanya aja ya. Iya, cukup wondering dan bersabar sih. Konsepnya dalam nonton One Piece tuh sabar. Tapi Harus nggak bisa sabar. Iya. Sudah puluhan tahun saya hidup tidak tamat-tamat. Betul. Ya wis, kalau gitu kita akhiri kali ya pembahasan kali ini, review chapter kali ini dengan saya Kostip 2. Dan saya juga Okutora, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Upstation Media teman-teman, dan juga jangan lupa di hype buat teman-teman yang nonton di handphone Ya, ya. dan juga share jangan lupa ke teman-teman yang suka teori-teori kayak gini dan bahas chapter kayak gini, biar kalian bisa jadi forum diskusi di tongkrongan, Betul. di sekolah, di tempat kerja kayak gitu. Pokoknya diskusi aja. Iya, jadi kayak tadi Bay bilang cari kerjaan ya, itu kerjanya mending bahas ginian. Iya, betul. Betul. Iya, Bahas teman-teman. ginian post YouTube dapat uang. Betul. Daripada somasi orang gagal Wow. malah disomasi balik. Waduh, tahu saya tuh. Ya, teman-teman yang punya teori juga terkait chapter kali ini, Iya. boleh banget tulis di kolom komentar teori kalian, nanti akan kita bacain. Siapa tahu yang menarik juga kita bisa jadikan konten ya, kita Betul. bahas gitu. Dan kalau kalian setuju sama pembahasan kita berdua tadi, kalian juga bisa ketik lagi setuju bang karena ini kasih tahu karenanya kenapa. Jadi kita bisa sama-sama oh iya makin make sense, teori yang makin tajam gitu. Jadi dari teori berubah jadi opini. Betul. Ini salah satunya kita ajak Bay jadi host kali ini karena paling banyak di request di kolom komentar, Bay. Iya. Iya, karena paling rame kan beberapa waktu. Iya, nomor 2. Nomor 1 siapa? Nomor 1 Tahu saya udah. tahu saya itu masih sering dibahas di kolom komentar sekarang. Benar real. Iya dah. Kayaknya lu perlu gue pasangin nanti kapan-kapan ya. Nanti gua sama Kostip, lu sama orang nomor 1. Iya benar, orang nomor 1. Nanti akan saya Atau kalau begini. iya. Tar dulu, orang kita gua gituin mulu, sumpah, tar lihat aja. Oke, sekian teman-teman, jangan lupa ya nonton dan share juga teman-teman ya. Ya. Kita akan balik lagi nanti di video selanjutnya. Thank you Bye-bye. yang udah nonton. Bye bye.